Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, pemburu lainnya memandangi kedua pria itu, menunjukkan ekspresi yang tak tertahankan. 17 orang masuk pada awalnya, tetapi sekarang hanya 6 yang bertahan. Dari 6 orang tersebut, 2 orang mengalami luka berat. Song Jigu kehilangan lengan kirinya, dan Seong Jinwoo kehilangan kaki kanannya. Meski selamat, tidak ada yang merasa beruntung. Saat itu, ada ledakan menyeramkan lainnya. Ledakan? Tanah dengan lingkaran sihir yang tergambar di tengah ruangan tiba-tiba terangkat. Cheng Jinwoo berpikir dalam hati, apa yang harus datang akan tetap datang. Buktikan imanmu. Mengenai arti di balik aturan ini, Cheng Jinwoo memiliki tebakan kasar. Lingkaran sihir melingkar di tengah ruangan berhenti saat mencapai ketinggian 2 anak tangga. Altar? Mendengar Cheng Jinwoo berbicara sendiri, para pemburu menjadi waspada. Altar? Dia baru saja mengatakan altar. Bukan pemburu tingkat tinggi manapun yang menyelamatkan mereka dari 2 krisis sebelumnya, tetapi pemburu kelas E, Cheng Jinwoo, yang biasanya mereka tertawakan. Jika bukan karena Cheng Jinwoo, kita semua pasti. Para pemburu sekarang berpikir persis sama. Di bawah situasi saat ini, kata-kata Cheng Jinwoo adalah sedotan penyelamat hidup mereka. Namun, Cheng Jinwoo tidak sengaja mengucapkan kata altar. Wang Jianxie bereaksi dengan cepat, dan dia pertama kali mengerti artinya. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Wang Jianxie mengeluarkan pedang panjang yang tergantung di pinggangnya. Awalnya, senjata ini digunakan untuk membunuh semua jenis monster. Tapi sekarang, ia memiliki beberapa kegunaan lain. Tidak peduli seberapa bodohnya aku masih mengerti maksudmu. Ujung pedang yang tajam bersinar dengan cahaya dingin. Para pemburu menelan ludah dengan gugup. Hei, Wang Jianxie. Kenapa kamu tiba-tiba menghunus pedangmu? Seorang pria menggunakan mulutnya tetapi bukan tangannya. Pangkat tertinggi dalam tim adalah Song Ziguo, pemburu peringkat C, tetapi dia sekarang terluka parah, yang berarti tidak ada seorang pun di sini yang dapat menghentikan Wang Jianxie. Karena dia juga eksistensi yang kuat di antara pemburu derang. Jian menunjuk ke altar dengan pedangnya. Aturan terakhir adalah, buktikan keyakinanmu. Lalu sebuah altar muncul di tengah ruangan. Wang Jianxie menoleh untuk melihat Cheng Xiaowu. Jadi, apakah kita perlu berkorban? Xiao Cheng? Cheng Jinwoo mengangguk pelan. Dia memang berpikir begitu. Di antara 6 orang yang masih hidup, seseorang harus bertindak sebagai korban. Ini mungkin arti dari hukum terakhir. Ini adalah kesimpulan yang diambil Seong Jinwoo. Merasa seseorang datang ke arahnya, Cheng Xiaoyu menatap Wang Jianxie, dan menemukan bahwa makna di matanya tidak biasa. Butir-butir keringat bergulir dari dahinya. Paman Jianxie. Apa ini? Kamu tutup mulutmu, tetap di sana dan jangan bergerak. Wang Jianxie meraung marah, mengangkat pedangnya dan menunjuk Song Ziguo yang sedang memeriksa luka Cheng Xiaoyu. Siapa yang baru saja membawa kami ke tempat ini? Ini kamu. Itu karena kamu, Song Ziguo. Bukankah seharusnya kamu yang bertanggung jawab? Paman konstruksi. Cheng Jinwoo sangat marah dan ingin berdiri. Namun, tangan seperti dahan mati Song Ziguo berdiri di depannya. Cheng Jinwoo menoleh untuk melihat Song Ziguo. Song Ziguo menggelengkan kepalanya dalam diam. Tanpa kata-kata, matanya menyuruh Cheng Jinwoo untuk tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Cheng Jinwoo ingin mengatakan banyak hal, dia menelannya. Song Ziguo berdiri perlahan. Wang Jianxie benar. Saya harus bertanggung jawab. Orang tua, itu benar. Wang Jianxie menunjuk ke altar dengan ujung pedangnya. Sekarang kamu mengerti? Cepat pergi ke sana. 10 orang telah mati karena kamu hari ini. Bab 6 Pengadilan Terakhir. Salah satu yang tewas adalah teman Wang Jianxie. Menjelajahi penjara bawah tanah ganda diputuskan oleh suara semua orang, tetapi Wang Jianxie, yang kehilangan akal, jelas melupakannya. Song Ziguo berkata kepada Wang Jianxie. Aku akan berjalan sendiri, jadi bisakah kamu menjauhkan pedangmu? Tentu saja Wang Jianxie menolak.
Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Jangan berlama-lama, cepatlah. Song Ziguo menghela nafas ringan, lalu berjalan menuju altar. Wang Jianxie meletakkan pedangnya di punggungnya dan mengikuti di belakang. Melihat punggung keduanya, Cheng Jinwu mengatupkan bibir bawahnya. Ini bukan salah Paman Ziguo. Ini disepakati oleh semua orang. Tapi sekarang sangat tercela untuk menyalahkan Paman Ziguo hanya karena semuanya menjadi buruk. Tetapi sekarang Cheng Jinwu tidak berdaya untuk menghentikan Wang Jianxie. Wang Jianxie adalah eksistensi yang kuat di antara pemburu kelas D, tetapi Cheng Jinwu adalah pemburu terlemah di antara pemburu kelas C. Kesenjangan kekuatan di antara mereka sekilas terlihat jelas. Terlebih lagi, Cheng Jinwu juga kehilangan kaki kanannya. Berdasarkan situasinya saat ini, jika dia ingin menghentikan Wang Jianxie, dia mungkin juga melibatkan Xiaoxi yang sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Sial. Seong Jinwu menutup matanya. Dia tidak pernah membenci kelemahannya sendiri seperti yang dia lakukan hari ini. Pada saat yang sama, Song Ziguo sudah berdiri di atas altar. Diam. Tiba-tiba, sekelompok api merah muncul di sekitar altar. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, tidak ada yang terjadi. Hanya ada satu api, itu saja. Mereka menunggu beberapa saat lagi, masih tidak ada yang berubah. Tidak hanya Wang Jianxie, yang lainnya juga panik karena situasi ini. Wang Jianxie kembali menatap Cheng Jinwu. Hei, Xiao Cheng. Bukankah begitu? Cheng Jinwu juga menggelengkan kepalanya. Saya juga. Dia awalnya berpikir bahwa begitu seseorang dipilih sebagai korban dan dikirim ke altar, aturan ketiga, membuktikan imanmu, ini dapat dipenuhi. Apakah tidak perlu pengorbanan? Jika demikian, itu belum tentu berita buruk. Jika aturan ini tidak membutuhkan pengorbanan, berarti Paman Ziguo masih hidup. Ekspresi Cheng Jinwu melembut. Melihat Cheng Jinwu berjuang untuk bangun, kedua pemburu di sampingnya dengan cepat mendukungnya. Bisakah Anda membantu saya dan pergi ke altar untuk melihat-lihat? Xin Yu, lukamu? Xiao 11 juga berdiri dan mengikuti di belakang Cheng Jinwu. Wajah Xiaoxi menjadi sangat pucat karena konsumsi mana yang berlebihan. Namun berkat Xiaoxi, darahnya bisa dihentikan, dan rasa sakitnya hampir tidak bisa dirasakan. Lebih cepat. Kondisi Xiaoxi, kemarahan Wang Jianxie, cedera Song Ziguo dan ketakutan para pemburu lainnya, tidak satupun dari mereka membiarkan Cheng Xiaoyu berhenti. Waktunya terbatas. Dengan bantuan para pemburu lainnya, Cheng Jinwu mencapai altar. Biarkan aku naik ke altar dan melihatnya. Kedua pemburu itu ragu-ragu sejenak, tetapi mereka memilih untuk mempercayai Cheng Jinwu dan naik ke atas pengorbanan. Kemudian, 3 kelompok api dengan cepat muncul. Diam. 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 Mata Seong Jinwu berbinar. Jumlah api sama dengan jumlah orang di altar. Song Ziguo, Cheng Xiaoyu ditambah 2 orang yang mendukungnya, memang jumlah nyala api sesuai dengan jumlah orang di altar. 4 kelompok api membentuk lingkaran di sekitar altar. Lihatlah jarak antara nyala api, 2 gugus lagi bisa membentuk lingkaran. Seharusnya semua orang yang selamat naik ke altar untuk memicu mekanismenya. Cheng Jinwu menoleh dan bertanya pada Song Ziguo. Jika kita terjebak di sini, menurutmu apakah akan ada pemburu lain yang mencari kita? Song Ziguo menggelengkan kepalanya. Hari ini adalah hari ke-7 portal dibuka. Sebelum bantuan datang, barang-barang ini akan bergerak terlebih dahulu. Ini hanya pintu kelas D, yang mungkin sudah lama diabaikan. Yah, bukankah itu tentang asosiasi, kan? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.